Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih yang telah menonton channel YouTube saya. Di sini, saya akan membahas tentang berbagai macam topik alur belajar kita di channel YouTube saya. Sebelum itu, ke topik yang akan saya bahas, yakni siapa saya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya adalah Alaika Izatul Ilmi. Saya adalah seorang pelajar dari kejuruan SMK Anur Slawi dan saya memiliki alamat di Tegal, Jawa Tengah. Dan saya memiliki pengalaman di bidang programming. Saya juga tertarik dengan topik pemrograman. Di channel ini, kita akan menemukan berbagai macam konten yang berkaitan dengan application development, atau saya akan berusaha memberikan informasi yang berkualitas dan bermanfaat bagi kita semua. Sebelumnya, saya juga sangat terbuka dengan masukan dan saran dari kalian semua. Jadi jangan ragu untuk memberikan komentar atau menghubungi saya lewat alamat email untuk mengajukan pertanyaan seputar konten yang saya bawakan. Oke, setelah kita mengenal lebih baik saya juga senang bertemu dengan kalian. Semoga kita bisa belajar bersama. Oke, topik yang akan kita bahas yakni tentang apa tujuan channel ini dibuat. Sebagai content developer programming, channel ini memiliki tujuan untuk mengajarkan kepada khalayak untuk mengenal program, yakni berarti memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada orang-orang atau audiens tentang apa itu program komputer, bagaimana program bekerja, dan bagaimana program dapat digunakan untuk memecahkan masalah untuk mencapai tujuan tertentu. Kedua, yakni memberikan edukasi terkait konten pembelajaran. Ini merujuk pada penyediaan informasi dan pengetahuan yang relevan dan berguna tentang topik pembelajaran yang tertentu kepada khalayak. Hal ini bisa meliputi pengajaran keterampilan, konsep teknik, dan teori yang akan kita sampaikan di channel YouTube kita ke depan. Kedua, yakni dapat berkontribusi sesama untuk belajar membuat program untuk menyelesaikan sebuah permasalahan, yang artinya berbagi pengetahuan, pengalaman, dan sumber daya dengan orang lain dalam upaya bersama untuk belajar membuat komputer dan dapat digunakan untuk memecahkan masalah. Hal ini bisa melibatkan kerjasama kita, diskusi, dan pertukaran ide, dan dukungan kolaboratif dalam pengembangan keterampilan pemrograman. Nah, setelah kita mengetahui 3 poin, secara keseluruhan ketiga poin tersebut mengacu kepada proses penyampaian informasi dan keterampilan pemrograman kepada khalayak dengan tujuan mengajarkan mereka tentang program dan memberikan edukasi yang relevan dan mendorong kolaborasi untuk belajar membuat program yang bermanfaat dalam menyelesaikan masalah. Nah, setelah kita mengetahui tentang tujuan, selanjutnya yakni untuk siapa channel ini dibuat. Channel ini dibuat pertama untuk teman saya yang sedang belajar mengenai pemrograman dasar dan untuk memperkuat pemahaman otak. Dan tak dipungkiri juga untuk umum, untuk khalayak, orang-orang ataupun tetangga saya yang ingin belajar bersama mengenal lebih dalam dunia pemrograman. Nah, topik selanjutnya yakni apa yang kita akan pelajari, alur pembelajaran yang akan kita pelajari di kanal YouTube ini. Untuk alur pembelajaran
kita bagi menjadi 3. Pertama yakni front-end developer. Front-end development adalah proses membangun bagian depan dari sebuah website dan aplikasi web. Bagian depan ini meliputi tampilan visual, interaksi pengguna, dan pengalaman pengguna tentang bahasa HTML, CSS, dan JavaScript. Nah, di sini kita akan menggunakan bahasa HTML, kita akan mempelajari tentang dasar-dasar HTML, CSS, dan JavaScript. Setelah kita mempelajari tentang front-end developer, kita akan mempelajari tentang back-end developer, yakni proses pembuatan dan pembangunan aplikasi atau website yang fokus pada sisi klien. Di sini kita juga akan belajar tentang layanan Amazon Web Service dan bahasa pemrograman seperti PHP, Python, Ruby, dan Java. Setelah kita mempelajari tentang back-end developer, kita juga akan belajar tentang DevOps. DevOps adalah metodologi pengembangan perangkat lunak yang menggabungkan antara tim pengembangan, developer, dan tim operation, dan untuk menciptakan produk yang lebih baik dan lebih cepat. Di sini kita juga akan mempelajari tentang dasar-dasar DevOps sampai ke implementasi CI/CD. Terus selanjutnya yakni metode pembelajaran apa yang akan kita gunakan. Di channel kita, di channel saya, metode pembelajaran yang akan kita gunakan yakni terdapat 4. Pertama ada video playlist, single long video, trick and tips, dan short video. Untuk video playlist, dalam metode ini, video-video ini pembelajaran disusun dalam sebuah playlist sehingga kita dapat mengaksesnya secara terstruktur dan mudah dipahami. Tak dipungkiri, untuk kalian, dimanapun kalian bekerja, kalian dapat sesekali melihat kanal YouTube ini untuk memeriksa video playlist kita. Yakni yang kedua ada single long video. Video adalah salah satu cara pembelajaran memanfaatkan video sebagai media utama. Video tersebut biasanya berdurasi panjang dan berisikan pembelajaran yang lengkap. Ini berarti di channel kita akan terdapat single long video di mana dalam satu video itu berdurasi panjang dan berisikan tentang pembelajaran lengkap tentang suatu pemrograman. Setelah itu, dalam channel ini juga akan mempelajari tentang trick and tips. Nah, metode ini melibatkan penggunaan trik atau tips khusus untuk membantu siswa memahami materi dengan lebih cepat dan mudah. Setelah itu, kita akan mempelajari short video. Metode short video merupakan salah satu metode pembelajaran yang menggunakan video pendek sebagai media utama dalam proses belajar. Oke. Setelah kita mengetahui tentang metode belajar apa yang kita pakai, selanjutnya yakni belajar. Oke. Kita telah di penghujung video. Harapannya ke depan semoga kita bisa mempelajari lebih dalam tentang dunia programming dan bersama-sama untuk belajar dan mengulik secara dalam tentang ilmu pemrograman. Tak dipungkiri, bagi kalian yang memiliki semangat lebih untuk belajar tentang pemrograman, kalian mendapatkan sebuah pintu masuk yang besar di channel ini untuk bersama-sama belajar tentang pemrograman. Dan apabila ada sebuah pertanyaan atau sebuah masukan untuk channel ini ke depannya, kalian bisa mengirimkan email ke alaikaizatulilmi@gmail.com, di mana itu adalah salah satu email saya. Terima kasih telah menonton video ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.